Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waldi Taunilah. Saya dari Pertanian Peternakan. Ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kesehatan ternak. Untuk mengelola kesehatan ternak gas, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama biosecurity, yang kedua program vaksinasi, yang ketiga pencegahan dan pengendalian penyakit. Biosecurity adalah semua tindakan yang merupakan pertahanan utama untuk pengendalian wabah dan dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan penularan atau kontak dengan ternak tertular sehingga rantai penyebaran penyakit dapat diminimalkan. Ada beberapa komponen utama biosecurity, yaitu isolasi, kontrol lalu lintas, dan sanitasi. Yang pertama, isolasi merupakan tindakan untuk mencegah kontak antara hewan pada suatu area atau lingkungan. Tindakan yang paling penting dalam pengendalian penyakit adalah meminimalkan pergerakan hewan dan kontak dengan hewan yang baru datang. Tindakan lain yaitu memisahkan ternak berdasarkan kelompok umur atau kelompok produk. Fasilitas yang digunakan untuk tindakan isolasi harus dalam keadaan bersih dan disinfeksi. Yang kedua, kontrol lalu lintas merupakan tindakan pencegahan penularan penyakit yang dibawa oleh alat angkut hewan dan pengunjung. Hewan yang baru datang sebaiknya diketahui vaksinasinya. Hal ini merupakan tindakan untuk memaksimalkan biosecurity. Oleh sebab itu, mengetahui status kesehatan hewan yang baru datang sangat penting. Kontrol lalu lintas di peternakan harus dibuat dengan baik untuk menghentikan atau minimalkan kontaminasi pada hewan. Dan peralatan yang digunakan, alat angkut dan petugas tidak boleh keluar dari area penanganan hewan yang mati tanpa melakukan pembersihan dan disinfeksi terlebih dahulu. Yang ketiga, sanitasi merupakan tindakan pencegahan terhadap kontaminasi yang disebabkan oleh feses. Kontaminasi feses dapat masuk melalui oral pada hewan. Kontaminasi ini dapat terjadi pada peralatan yang digunakan seperti tempat pakan dan minum. Langkah pertama tindakan sanitasi adalah untuk menghilangkan bahan organik, terutama feses. Bahan organik lain yaitu darah, saliva, sekresi dari saluran pernapasan, dan urin dari hewan yang sakit atau hewan yang mati. Semua peralatan yang digunakan tempat pakan dan harus dibersihkan dan disinfeksi. Yang kedua, vaksinasi. Ada beberapa ragam cara untuk yaitu mata. Vaksinasi mata dilakukan dengan cara vaksin ke mata ayam. Cara pelaksanaannya yang pertama, tuangkan larut ke dalam vaksin jika terisi 2-3 botol. Tutup botol lalu kocok secara perlahan vaksin rata. Ganti tutup botol dengan vaksin mata. Vaksin habis. Vaksin menjadi 3-4 vaksin dipakai secara bersamaan. B. Tetes hidung. Seperti namanya, vaksin hidung dilakukan dengan cara vaksin ke lubang hidung. Tahapan pelaksanaannya vaksin ini seperti C. Lalui atau
cengkok. Pada metode vaksin tersebut, vaksin diumumkan ayam cengkok. Pelaksanaan vaksin ini sama dengan cara vaksin melalui air minum. Perbedaannya dilakukan ayam secara individu sehingga setiap ayam mendapat vaksin sama. Suntik daging. Vaksinasi daging dilakukan secara menyuntikkan ke dalam daging. Biasanya ikan di bagian dada dan paha. Adapun vaksin pertama digunakan cocok vaksin daerah jati. Kedua di kedapatan. Ya, peralatan yang digunakan harus steril, baik maupun setelah digunakan. Melalui air minum. Pada vaksinasi melalui air minum, vaksin dituangkan ke dalam air yang disediakan untuk ayam. Air yang digunakan untuk larut vaksin harus bersih dan bebas klorin. Dan peralatan yang harus dipakai bebas dan disinfektan lebih dari 2 hari. Untuk panjang vaksin tambahkan 2-4 gram per liter air, tergantung dari kondisi air. Penyemprotan. Vaksinasi dengan cara penyemprotan sering digunakan untuk memberikan vaksin kepada ayam yang baru berumur 1 hari. Sebelum ayam tersebut dimasukkan ke dalam kandang, alat semprot yang akan digunakan harus sudah terpasang box yang bisa langsung dimasukkan ke dalam sprayer. Setelah semua peralatan siap, vaksinasi segera dilaksanakan dengan cara menyemprotkan vaksin sebanyak 1 kali. Aplikasi vaksinasi untuk ayam besar dilakukan dengan menggunakan sprayer. Aplikasi ini akan lebih efektif jika dilakukan di lingkungan yang kontrol atau tidak dingin. Tusuk sayap. Vaksinasi sayap yang dilaksanakan dengan cara menusukkan jarum di sekitar selaput sayap ayam dari arah bagian dalam sayap. Cara melarutkan vaksin. Metode ini sama dengan cara melarutkan vaksin melalui gas mata. Pelarut yang digunakan biasanya pelarut tusuk. Vaksinasi melalui tusuk sayap. Alat yang dipakai dalam vaksinasi ini berupa jarum yang bercabang 2. Yang ketiga, pencegahan dan penanganan penyakit. Penanganan penyakit adalah pengendalian dan sekaligus pembasmian penyakit untuk mengurangi kejadian penyakit menjadi sekecil mungkin, sehingga kerugian yang bersifat ekonomi dapat ditekan seminimal. Cara pengelolaan kesehatan unggas. Yang pertama, pemberian pakan yang layak. 2. Penggunaan bibit yang baik dan sehat. Yang ketiga, pengelolaan serta penanganan penyakit. Peternakan yang memelihara unggas skala rumah tangga di pekarangan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lahan pekarangan yang cukup luas dan terdapat tanaman rerumputan yang cukup terpelihara. Kedua, kandang ditempatkan agak jauh dari rumah, bersifat semi permanen agar mudah dipindah atau dibersihkan. Sinar matahari dapat masuk ke dalam kandang dengan mudah dan kotoran mudah dibersihkan. Ketiga, vaksinasi dilakukan sesuai anjuran penggunaan vaksin. Yang terakhir, cara pengendalian penyakit meliputi 1. Ayam yang mati karena kubur dan dibakar. 2. Bersihkan kandang dan peralatan. 3. Memberikan obat cacing setiap 3 bulan sekali. 4. Tambahkan vitamin ke dalam makanan dan air minum. Yang kelima, tidak memberi pakan yang
pada kandang terpisah. Yang ketujuh, bila terjadi wabah penyakit menular, kandang dan semua peralatan harus dicuci hamakan. Yang terakhir, kedelapan, laporkan ke petugas jika ada kematian ayam.